yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Saya juga tidak sangka tadi waktu doa di sebelah tadi, saya bertanya, lagu apa kata saya untuk firman? Bentuklah, ubahlah kami sesuai dengan apa yang saya siapkan pada pagi hari ini. Dan lagu-lagu yang pertama tadi juga mengatakan bahwa pengharapan tadi. Tapi saya dulu, sini juga ada pengharapan. Teks khotbah saya ini ada pengharapan. Ada hidup yang diubahkan. Sama. Kita tidak tahu apa yang Tuhan rencana kita pada pagi hari ini. Yang pasti Tuhan mencintai Papa Mama, adik-adik semua yang ada. Dia mau supaya kita mengalami terobosan. Tidak menangisi masalah dari masalah, hidup dari masalah kepada masalah, menangisi air mata, tapi dia mau merubah hidup kita menjadi mata air. Dia mau merubah kehidupan kita menjadi terobosan, kehidupan yang berkemenangan. Kalau kita mau, persoalannya kembali kepada persoalannya, apakah kita mau atau tidak? Ada amin, Bapak Ibu Mama. Mari kita buka pertama Petrus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar dalam melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Lanjut, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Mama yang dikasihi, diberkati Tuhan, shalom untuk kita semua. Sudah khotbah ini, topik yang sama ini, pertama Petrus 1 ayat 3-5 sudah ke-6 kali pada pagi hari ini. Mengapa saya tidak suka mencari topik-topik yang lain? Tapi kalau Tuhan sudah menentukan ini, saya mau kemana kan? Bahkan masih ada satu lagi, yang satu bagian lagi dari tempat ini adalah bagaimana kehidupan di balik kematian. Tapi itu belum. Saya sudah coba dari ke-4 ke-5 itu mau masuk dulu, tapi belum. Karena ini mungkin rupanya Tuhan mau dalam hidup kita. Ada amin. Mungkin ini yang Tuhan sangat memahami, tahu persis tentang jemaat Tuhan. Surat ini memang dialamatkan, ditujukan kepada orang-orang Yahudi diaspora. Artinya, saya katakan orang Yahudi diaspora adalah orang yang sudah merantau, yang keluar dari mana? Dari Palestina. Mereka itu hidup menderita di sana. Bagaimana Rasul Petrus ini membawa surat ini, menuliskan alamat kepada alamat mereka, supaya mereka kuat menghadapi segala tantangan. Bahkan sampai hari ini juga firman Tuhan berlaku, supaya kita kuat apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Kita percaya kita harus meneladani Kristus karena kelemahan Tuhan, karena penyerahan dirinya, karena dia mengalah sampai mati di atas kayu salib, dia mendapatkan kekuatan yang dahsyat. Begitu juga kita. Ini yang Petrus mengatakan di dalam penulisan surat-surat ini, di mana Yesus yang telah bangkit diawali dari kematian, diawali dari penderitaannya. Ini yang kita harus melihat di dalam hari-hari hidup ini. Banyak kali terjadi kematian, penderitaan di dalam setiap hidup kita. Baik itu soal finansial, soal tantangan dalam rumah tangga, di dalam kehidupan hari lepas hari, tidak usah diundang, dia datang dan dia menguasai ini. Kalau kita tidak kuat, maka keadaan situasi itu akan menguasai hidup. Maka itu firman Tuhan tidak mau. Petrus menyatakan,
aku mau sampaikan supaya mereka kuat. Karena kematian dan kebangkitan Yesus merupakan dasar iman Kristiani. Sehingga saya senantiasa membawakan, sudah kesekian kali saya bawa ini, karena itu merupakan dasar kunci keselamatan setiap kita orang-orang yang percaya kepada Allah. Kalau tidak ada kematian, tidak mungkin ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, maka kematian itu merupakan kesia-sia. Maka itu, kalau tidak ada kebangkitan Kristus, maka tidak akan ada kelahiran kembali di dalam hidup kita. Amin. Kalau tidak ada kematian, maka tidak ada kelahiran kembali dalam hidup kita. Tidak mungkin kita diselamatkan lagi. Karena tidak ada kematian, karena tidak ada kebangkitan, karena tidak ada kebangkitan Kristus, maka kita tidak mungkin ada punya pengharapan. Karena ada kematian Kristus, kita memiliki pengharapan. Kebangkitan Kristus, kita memiliki pengharapan. Amin. Ini satu apa? Karena kita punya kebangkitan Kristus itu, maka kita dilahirkan kembali. Karena ada kebangkitan Kristus itu, maka kita punya pengharapan. Amin. Kalau tidak, saya sudah tidak tahu dunia ini. Tidak tahu mau bawa kemana. Karena elemen ini, pengharapan ini sangat penting sekali. Satu elemen yang dibutuhkan hari-hari hidup kita yang hari sekarang ini. Kita butuh pengharapan. Kita butuh pengharapan. Sebab tanpa pengharapan, maka kehidupan kita itu akan layu di tengah-tengah keputusasaan. Di tengah-tengah keputusasaan, kita layu, kita loyo, tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita tidak memiliki yang namanya pengharapan. Maka itu, di dalam firman Tuhan ini, di situ dikatakan apa? Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saya lihat anak saya Elos ini, yang saya baru ingat dari pagi. Bapak mamanya ini penuh pergumulan. Sudah 3 kali dia tes untuk masuk angkatan laut, gagal. Tapi ketiga yang mungkin sekarang. Tapi sebelum dia masuk ketiga kali ini, saya bilang sama mamanya, kenapa kamu kurus? Saya berpuasa untuk anak saya. Haleluya. Saya berpuasa untuk anak saya. Nah, agar ketiga lagi dia akan masuk tes. Ternyata dia gol, Tuhan kasih tangan untuk kemuliaan. Mereka semua ambil waktu berpuasa. Karena pengharapan itu adalah bukan sesuatu yang kita lihat dan pasti dan kita dapat raba. Pengharapan itu adalah merupakan suatu peristiwa yang hari ini kita tidak dapat melihat, tetapi orientasinya untuk ke depan kita akan merasakan dan dapat merasakan dan saksikan. Itulah iman. Iman itu adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Berurusan dengan spiritual yang untuk kita mendapatkan kekuatan dari atas, itu butuh iman. Sebab tanpa iman engkau tidak berkenan di hadapan Allah. Berkenan tidak, apalagi mau mendapatkan sesuatu yang diberkati Tuhan. Tidak mungkin. Maka itu kita harus memiliki satu pengharapan. Bagaimana pengharapan itu dibentuk dalam pola pikir kita, sesuatu yang akan terjadi dalam hidup ini. Yang mungkin sekarang tidak kita lihat. Wow, saya duduk 8 hari di kandang ayam saya, ada satu ayam betina saya. Ini kenyataan ini. Saya duduk bisa lihat. Oh, dia menerang. 1 minggu baru 1 kali keluar dari makan. Saya pukul dada saya, Tuhan. Inilah pengharapan. Dia punya berharap bahwa akan 21 hari lagi akan
akan dia dapatkan anak. Maka itu dia duduk tenang. Dengan dia berpuasa, dia tidak makan, minum. 1 minggu baru lari keluar dari makan. Nanti baru makan, sudah masuk lagi 1 minggu lagi. Dia duduk, saya renungkan, Tuhan, inilah yang dimaksudkan engkau mendapatkan sesuatu akan terjadi. Harus mengosongkan diri, berpuasa seperti ayat ini. Harus berpuasa untuk mengosongkan daging-daging kita. Mengosongkan hidup ini yang penuh dengan daging. Baru kita bisa melihat, mempercepat kedatangan proses itu tetap terjadi dalam hidup kita. Saya melihat hari ini, berapa banyak kita hari ini sudah kawal dari puasa-puasa. Mengekang diri. Bukan sekedar kita tidak makan dan kita tidak minum itu puasa. Bagaimana kita menyekal eskese, namanya eskese, menekan diri kita untuk dari hal-hal keinginan daging ini. Manusia selalu melihat baru percaya. Maka itu bagaimana kehidupan umat Kristiani hari-hari ini. Mendidik anak-anak semua di dalam kehidupan rumah tangga percaya kepada sesuatu yang dapat dilihat senantiasa. Tapi susah mengajarkan anak-anak yang percaya tanpa melihat. Tidak pernah. Maka itu menjadi suatu kerapuhan, menjadi jurang maut, jarak sekali, sehingga kita tidak mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Saya sangat percaya, saya berbicara karena saya lakukan. Setiap kali saya berdoa, saya yakin orang itu akan sembuh. Saya sangat percaya karena saya punya iman. Maka tadi malam saya pengen doa sama anak Pak Dodi Pakir punya anak dari mana. Saya sedang berdoa dengan Cimoy. Ini ibu di depan tirai ini membuka HP ini kok keras sekali. Saya sengaja doa keras lagi. Pada dengar bahwa ada doa. Dia bukan tetap tidak berubah jadi volume. Tidak silent dia. Habis doa. Tuhan berikan hati kesabaran bagi saya. Saya keluar sama ibu, maaf ya, gereja mana? Saya gereja 5, gereja Maranatha. Ibu, lain kali kalau ada doa tolong ada PPKM dari Bro sedikit. Benar ini, saya ngomong di altar ini. Saya tidak bisa dia, tolong ada PPKM. Kalau bodoh-bodoh jangan tahu sempurna bodohmu ya. Engkau beriman kepada Tuhan, pasti engkau yakini. Hargailah hadirat Tuhan itu. Amin. Berapa banyak hari ini kita tidak pernah menghadirkan Kristus. Menghargai karena memang dia tidak percaya sesungguhnya. Kacau hidup ini. Tuhan juga pusing melihat. Karena kasihnya dia mau memberkati, tapi karena keadilannya dia mempertahankan bahwa jika engkau tidak dekat kepada aku tidak akan dekat kepada engkau. Dia tetap kasih, tetap dia mengasihi, tapi hukum keadilan tetap dia tetap jaga integritas Allah. Integritas dia tetap mempertahankan. Maka itu bapak mama yang dikasihi Tuhan hari-hari ini. Berapa banyak orang tidak pernah mengalami masuk di dalam rancangan Tuhan hari-hari ini. Hanya salahkan Tuhan. Kecenderungan manusia hanya mau melihat realita. Tapi cara Tuhan bekerja tidak ada yang instan. Seperti sekarang ini instan ada. Apa semua instan, angkat coba makan. Tidak ada. Tuhan itu mau butuh engkau belajar. Seperti Kristus, proses demi proses. Amin. Memasuki di dalam jamahan kasih. Memasuki untuk kita dapatkan pertolongan Tuhan. Hidup ini sungguh susah. Jangan lagi kita mengandalkan kekuatan kita. Amin. Hanya kita pakai kekuatan Tuhan. Amin. Saya percaya, saya berbicara karena saya sudah lakukan. Semakin kau punya kekuatan, kau kerja ini, orang lain juga kerja itu. Semakin kau jual ini, orang lain juga jual itu. Artinya kau stres. Makan pokok lagi. Tidak bisa bayar uang operasi lah. Pesta Tuhan
Engkau Tuhan. Karena apa? Rancanganku bukan rancanganmu. Amin. Jalanku bukan jalanmu. Tapi Tuhan karena kehadirannya, Dia mau apa yang disuruh gariskan. Engkau harus begini, harus begitu. Aku akan begini, aku akan begitu. Jikalau engkau begitu dan aku begitu. Itu covenant, pengikatan perjanjian sudah ada. Dia tidak akan merubah. Tidak akan. Maka kehidupan umat manusia senantiasa menunggu. Itulah yang membosankan. Ada amin? Coba kita menunggu sedikit. Atau menunggu pacar. Menunggu 5 menit sudah kayak 5 jam. Menunggu orang yang menjanjikan untuk janji untuk pertemuan di sini kita tunggu. Aduh, pada baru 5 menit, baru 10 menit kita rasa sudah lama setengah mati. Ini faktor yang kita jenuh di dalam hidup ini. Ada amin? Kita tidak kuat. Yesaya 40 ayat 31. Coba kita buka. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lesu. Haleluya. Menantikan Tuhan. Saya bawakan, saya renungkan ini tentang menantikan Tuhan. Kita tidak tahan, kita bisa lemah, kita lepas daripada pengharapan. Ini yang sangat-sangat dipikirkan, diprihatinkan. Karena tidak punya pengharapan orang bunuh diri. Kemarin itu ya, masih bunuh diri di Ligi, semua kasih tahu. Besoknya lagi. Anak Sumba. Saya ini orang Sumba. Aduh, ancor. Besoknya lagi ada satu namanya Samuel di Tenggui. Sudah dengar? Sudah? Meninggal lagi. Gantung diri di bawah pohon tomat. Karena tidak punya pengharapan. Mungkinkah di dalam hidup kita hari lepas hari, kalau kita mau omong transparan, jujur-jujuran, kita terbuka saja. Tidak usah mengaku. Pasti banyak yang sudah tidak punya pengharapan lagi. Jujur, tidak usah omong. Tidak usah tanya siapa dia, pakai baju apa, tidak perlu. Tapi yang pasti, ada tidak punya pengharapan. Ada yang salah di dalam hidup kita. Ada amin. Ada yang salah di dalam hidup kita. Di dalam Hagai 1 ayat 7-8 bilang apa? Mengapa engkau berpakaian tapi tidak sampai panas badanmu? Mengapa engkau kerja-kerja membawa pulang hasilmu? Diuapkan semua hilang. Seolah-olah macam tidak ada. Karena rumahku menjadi reruntuhan. Sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri-sendiri. Engkau bekerja mendapatkan upah dan engkau bawa pulang rumah dihembuskannya upah itu. Kayak tidak lihat hasilnya. Baru pakai tunggu. Mama kemarin saya kasih kau pegang uang sekian. Di mana tuh uang? Kapan kita bisa bangun rumah kalau kau punya cara begini? Mulai timbul perkelahian. Kemarin saya kasih kau pintu uangku ini. Kenapa di mana? Aduh mama, papa. Kau tidak tahu anak-anak punya biaya. Sudah tidak tahu kemana sebenarnya. Ada. Ini uang ini banyak main uang. Yang tertawa ini pengalaman. Yang tertawa ini pengalaman ini. Tidak ada yang tidak pengalaman. Saya kemarin pergi dua juga orang di Alfaan sana. Di Nepal ada tempat tolong doa saya. Bapak saya simpan uang saya di dompet ini Bapak. Rupanya tidak ada. Berapa kali? Sudah berulang-ulang kali. Termasuk kita juga sini. Angkat tangan di sini. Karena apa? Karena rumah
renungkan. Perubahan itu bukan dari kita. Kita tidak mampu mengubahkan hidup ini. Banyak orang yang bilang, Tuhan, kenapa saya tidak pernah berubah Tuhan? Saya sudah kemarin sudah tekan titik batu, saya tidak mau merokok, saya tidak mau lakukan ini, saya mau hindari dosa ini. Tetapi kenapa? 2-3 hari, 1 minggu muncul lagi keinginan. Termasuk saya. Saya pernah waktu masuk UGD itu karena kopi punya kerja, kopi cyanida. Saya waktu saya masuk UGD kapan waktu itu pagi minum, siang minum, makan malam dia masih minum, masih ceknya kopi. Minum, saya tahu itu saya belum koreksi, belum sadar diri. Oh, saya kenapa sudah ketergantungan kopi? Akhirnya saya masuk rumah saya karena berat sekali. Saya tidak mampu enggak. Cepat omong kejar, jadi satu saya tidak kuat. Sampai sana, saya tidak buka mata dari masuk sampai keluar. Gede, Mama Ira punya pakai baju apa? Juga saya tidak tahu baju apa. Hanya dengan suara tidak. Ketergantungan itu ketergantungan baru kopi. Ada kopi, ada untuk kopi. Ada amen. Ada yang rokok. Masa tidak bisa buang rokok ini? Mau. Tapi kenapa tidak bisa? Nikotinnya itu yang mengikat kita. Apalagi yang mengikat itu? Judi. Tidak bisa itu. Dia tahu kalau judi itu akan menghancurkan ekonominya. Dia tahu itu bahkan jual rumah, bahkan dia bisa jual istri lagi itu. Kalau judi, tidak pernah ada judi yang bisa jadi kaya. Tapi dia tahu, tapi tidak bisa ditinggalkan meja judi. Depresan itu adalah unsur yang mengandung di narkoba. Narkoba mengandung depresan. Depresan itu adalah suatu unsur yang mengikat dia yang dia tidak bisa bebas dari narkoba. Disiksa, ditembak, mati dia tetap masuk penjara, tetap mencari kebenaran. Itulah manusia kita. Kesemuanya ini hanya meruntuhkan hidup kita dan ujung-ujungnya menyesal. Menyesal. Tidak ada habis-habisnya penyesalan. Kenapa? Rumah ini tempat Roh Allah berdiam. Dia tidak pernah pikirkan tentang rumah ini yang membuat dia terjauh. Dia membuat dosa. Daging ini dia kasih makan terus kepada iblis. Kenapa iblis itu suka? Doyan sekali makan itu. Keinginan diri kita. Dia suka sekali. Karena daging ular itu suka makan debu tanah. Saya pikir ular makan debu tanah. Dan Alkitab bilang ular makan debu tanah. Masa dia makan debu tanah? Dia makan ayam itu. Dia makan daging. Masa dia makan debu tanah? Karena saya renungkan kembali. Oh, debu tanah. Tubuh saya ini, daging saya ini berasal dari debu tanah. Maka dia suka sekali. Maka dia ganggu lewat apa? Keinginan diri kita sendiri. Amin. Mari Bapak Mama yang diberkati Tuhan pada pagi ini. Engkau selalu dihantui dengan keinginan dalam diri. Tetapi harus ada observasi dalam hati. Wah, ini kalau saya pakai cara ini berarti menjurus kepada maut atau menjurus kepada kehidupan yang baik. Harus ada observasi, harus taruh satpam dalam hati kita. Sehingga dalam hati itu, jagalah baik-baik hati itu. Jagalah hati itu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah timbul kehidupan. Alkitab yang bilang Bapak Thomas. Hati ini penting. Kita bisa tahu arah hidup kita kemana. Wow, kalau saya sudah mulai begini, bahaya. Ujung-ujungnya binasa saya. Sadar, cepat sadar. Karena kita harus mempunyai keberanian yang hampir kata Allah, keberanian dan punya kekuatan untuk membela diri, untuk kekuatan untuk menghindarkan, untuk kekuatan untuk kita dapat menang. Sudah pasti karena kita
sudah hidup diperbaharui, roh kita sudah diperbaharui lewat kematian Kristus itu. Lewat kematian Kristus yang di atas pemecahan 3-5, itu kita sudah diperbaharui roh kita. Kita menjadi punya jaminan untuk kita hidup mau susah atau mau hidup berkemenangan. Karena dalam peperangan kita ini kubu-kubu, benteng-benteng oleh iblis. 2 Korintus 10 dikatakan ditaruh di pikiran kita. Amin. Ada amin, Oma. Pikiran ini tempat kacaunya pikiran ini. Sekalipun roh kita sudah dimerdekakan, roh kita sudah diperbaharui, tetapi jiwa kita belum. Jiwa dan efeknya pada tubuh yang melakukan lewat pikiran, efeknya lewat tubuh kita lakukan. Lewat tangan kita akan pelet orang, pencuri dan membunuh orang lewat pikiran. Karena roh kita sudah dihidupkan, sudah diperbaharui, maka kita punya jaminan untuk kita dapat menang. Amin. Jaminan untuk kita masuk surga. Amin. Maka itu tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Allah yang hidup. Sehingga dalam Petrus itu dia mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Yesus, terpujilah. Amin. Marilah tidak ada alasan untuk engkau tidak memuji dan memuliakan Allah. Ada amin. Tidak ada alasan karena Tuhan itu terlalu amat baik. Tidak ada alasan untuk kita tidak meninggikan. Tidak ada alasan untuk kita tidak berbuat dosa lagi. Bagaimana supaya kita dapat didapatkan hubungan kita dengan Tuhan? Itu kita harus berdoa. Amin. Haleluya. Kita harus berbuat. Ketika kita percaya Kristus, kita percaya Yesus yang telah mati di atas kayu salib, kita tidak bayar harga, Bapak. Tapi Tuhan yang bayar harga. Dia mati di atas kayu salib. Kita hanya percaya saja. Tidak ada bayaran harga. Belum menghasilkan buah, belum bayar harga. Tetapi ketika kita lakukan, menahan diri. Aduh, ini berarti menahan diri. Ketika sudah bertitik selingkuhan, otaknya sakit betul-betul. Memutuskan itu perselingkuhan berat. Memutuskan itu rokok yang mengikat kita berat. Memutuskan itu narkoba yang mengikat kita, judi yang mengikat kita berat. Peperangan terjadi dalam otak dan pikiran. Yang perlu kita kasihani bukan orang yang tidak punya uang. Yang perlu kita kasihani bukan orang yang sedang sakit. Perlu juga sebenarnya. Tapi yang paling penting yang kita perlu berkasihan ada orang-orang yang seperti ini, yang sudah lahir baru, bahkan yang belum lahir baru, masih digerogoti oleh kekuatan iblis, yang tidak dia nyaman, yang aja ujung-ujungnya akan masuk neraka. Ini yang penyakit yang kita harus beban, dan untuk kita mengasihi dia. Amin. Dia hilang pengharapan yang besar. Dia tidak punya harapan yang ujung-ujungnya bunuh diri. Kasihan sekali. Maka itu pengharapan kepada Tuhan. Enak, pendeta enak omong. Tapi yang rasakan, yang punya telinga, yang mendengar, pengharapan bagaimana? Bagaimana supaya saya bisa berharap kepada Tuhan yang tidak kelihatan ini? Yaitu apa? Jawaban satu-satunya. Yang saya mau kasih tip kepada papa mama. Setiap kali ada munculan penyakit-penyakit dosa dalam diri kita, saya mau kasih tip dengan baik-baik. Ini yang saya selalu pakai. Ketika ada suatu goncangan-goncangan dalam diri kita, pikiran itu pasti kau akan dihantui dengan dosa. Engkau tidak bisa lepas sampai mati pun, engkau tidak bisa lepas peperangan dalam otak. Itu normal. Itu normal. Jangan engkau, saya tidak normal kok. Kenapa saya berpikir jahat selalu? Alkitab sudah bilang, hatiku ingin berbuat baik, tapi mengapa batin? Hanya datang yang dosa dan dosa-dosa. Rasul Paulus bilang begitu. Itu normal. Tapi yang kita bisa atasi adalah ketika datang dosa, pikiran itu, dalam keadaan engkau dimanapun engkau berada,
sekalipun ada di bemo, ada di manapun juga duduk, diamkan. Tuhan, ampuni saya ya Tuhan. Berikanlah kekuatan kepada saya. Berikan kekuatan, Tuhan ampuni saya. Setiap kehidupan kita, hari lepas hari, kau katakan itu. Ada amin? Jangan iblis baru kasih sentuh di 20 derajat air, sebenarnya sudah masuk ke 40 derajat, belum sadar. Sudah masuk ke 80 derajat Celcius, air panas, belum tidak sadar. Sudah masuk ke 100 derajat Celcius, sudah mau mati, wow, melepuh. Kepekaan terhadap dosa itu kurang. Kalau orang sudah lidah sini pinang tebal, kok kasih garam satu bintang makanan itu tidak rasa. Betul tidak Bapak Mama? Tidak rasa kan? Makanan itu. Tapi kalau kepekaan dosa, kalau setiap kali dosa yang ada tidak bisa kita elakkan. Tidak mungkin tidak ada pikiran dosa karena memang habitat dosa. Dosa Adam tetap habitat itu. Kita berdosa bukan karena kita berbuat dosa baru kita dikatakan berdosa, tapi memang dari sononya. Akar-akar dosa belum dihilangkan menurut Pak Agus berapa tahun lalu khotbah cinta. Akar-akar dosa saya pun ingat itu. Akar-akar dosa belum dicabut, tetap ada dan tidak ada yang luput dari dosa. Tapi yang kita bisa meluputkan diri kita supaya kita dapat dijamah Tuhan, diberkati Tuhan. Setiap kali ada keinginan dosa itu, saya tidak tahu. Istri saya dekat tidak tahu. Siapapun yang paling dekat tidak akan tahu. Masing-masing evaluasi. Tuhan, tunduk mata.